Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus menjadi wasilah agar kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin yang ada di negeri ini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya agama kita, agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang paripurna, agama yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan umat manusia, agama yang menjadi jaminan agar kita benar-benar bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena agama kita, agama Islam itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya thariqah yang bisa mengantarkan kita menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang menempuh jalan atau menempuh thariqah selain dari thariqah yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang ditempuh oleh para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang ia tempuh itu pasti tidak akan mengantarkan orang tersebut menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena agama kita, agama Islam itu merupakan agama terakhir, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menjalankan agama kita, agama Islam, kita memang harus bersungguh-sungguh, harus bermujahadah. Jangan sampai kita tidak bermujahadah atau tidak bersungguh-sungguh di dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh agama kita, agama Islam. Dan jangan sekali-kali kita menempuh jalan lain selain jalan yang telah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apabila kita beramal sementara amal kita tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan baginda Nabi, maka seluruh amal perbuatan kita itu akan ditolak. Di dalam hadis baginda Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa orang yang mengerjakan satu perbuatan sementara perbuatan itu tidak atas perintah kami, artinya orang itu berbuat tidak berjalan di atas sunnahnya baginda Nabi, tidak berjalan di atas thariqahnya atau jalannya baginda Nabi, tidak berjalan di atas syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka fahuwa raddun, maka perbuatan itu ditolak. Ditolak di sini artinya begini, Pak sekalian, perbuatan kita tidak berbuah ridho dan pahala dari Allah. Bahkan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka perbuatan itu justru akan menjadikan pelakunya mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan berujung kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah An-Nur ayat yang ke-63, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim."
Hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahnya. Perintahnya maksudnya adalah perintahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa orang yang menyelisih perintah Nabi harus takut, harus khawatir? Antusibahum fitnatun. Karena fitnah itu pasti akan menimpa mereka, orang-orang yang menyelisihi jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Au yusibahum adzabun alim. Atau siksa yang sangat pedih akan menimpa orang tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini kembali saya ingin menegaskan, mari kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpaling sedikit pun dari ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita menyimpang dari thariqahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun itu seujung rambut. Nah, pada pagi hari ini saya ingin sampaikan satu fikih, atau ini terkait juga dengan masalah tauhid atau masalah akidah, kan, tapi genrenya atau sudut pandangnya adalah sudut pandang pembahasan fikih. Akan tapi ini terkait erat dengan keyakinan kita bahwa agama yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah agama yang sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama satu topik tentang larangan tasyabuh, meniru-niru atau mencontoh orang-orang kafir. Masalah ini adalah masalah yang sangat-sangat penting. Kalau kita remehkan, khawatirnya kita tidak lagi absah disebut sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita merasa diri menjadi umatnya Nabi Muhammad sementara kita tidak mengikuti jalan baginda Nabi, tapi justru kita mengambil atau mengadopsi atau meniru-niru baik itu prinsip-prinsip keyakinan maupun prinsip-prinsip hukum yang bertentangan dengan Islam. Kayaknya nggak pantas gitu. Kita disebut sebagai pengikutnya Nabi. Namanya pengikut itu begini Pak sekalian, yang namanya pengikut itu selalu berada di belakang orang yang diikuti. Kemanapun orang itu berjalan, maka kita wajib ikuti. Baginda Nabi berjalan ke utara, kita juga harus ke utara. Baginda Nabi ke selatan, kita pun juga harus ke selatan. Nah, terkait dengan topik ini Pak sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan terlebih dahulu satu hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah memberikan satu prediksi tentang keadaan umat Islam di akhir zaman. Jadi baginda Nabi mengatakan begini, latat tabiunna sunana man kana qablakum shibron bisibrin wa dhiro'an bidhiro'in hatta law dakhulu hujradabin tabi'tumuhum qalu al yahudu wa nasara qala faman. Baginda Nabi mengatakan begini, latat tabiunna, sungguh dan sungguh kalian suatu saat nanti akan mengikuti perilaku dari orang-orang sebelum kalian. Sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, mohon maaf sebelum ke situ ya. Jadi sibron bisibrin, sibron itu satu, kali ini apa bapak-bapak ya, satu jengkal ya. Jadi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sungguh kata Nabi, kalian itu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikuti mereka. Dan para sahabat bertanya, apakah mereka itu orang Yahudi dan orang Nasrani ya Rasul? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi di dalam hadis ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad SAW itu telah menggambarkan keadaan umat Islam di akhir zaman, yang mana nanti suatu saat ada sebagian kaum muslimin yang mengikuti perilakunya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahkan orang itu sudah ngerti itu orang itu masuk ke lubang biawak, tetap aja diikuti. Masya Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan seperti itu. Karena apa? Karena kebodohan kita. Atau karena kita begini Pak sekalian. Kata Imam Al-Ghazali
laki-laki itu ada 4 macam. Ar-rajulu arba'atun. Laki-laki itu ada 4 macam kata beliau. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada laki-laki yang dia itu tahu dan dia itu tahu kalau dirinya tahu. Jadi dia itu mengerti agama Islam dan dia juga ngerti kalau dia itu ngerti. Nah, ini adalah para alim ulama. Panjenengan harus ikuti mereka, kata Imam Al-Ghazali. Jadi ulama yang ngerti bahwa dia itu ulama, gitu. Kemudian yang kedua, warajulun, dan laki-laki la yadri annahu yadri. Dia itu tidak mengetahui kalau dia itu tahu, gitu. Dia itu orang alim tapi dia nggak ngerti kalau dirinya itu alim, gitu. Nah, orang-orang seperti ini harus dibangunkan, diingatkan. Jadi para asatid ataupun juga mungkin aktivis-aktivis dakwah Islam yang dia ngerti agama tapi dia diem, itu harus dibangunkan. Untuk apa? Menyampaikan ilmunya. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada seorang laki-laki yang dia tidak tahu tapi dia tahu kalau dirinya nggak tahu. Nah, ini kata beliau adalah orang yang mengetahui dirinya itu membutuhkan bimbingan. Ini lumayan orangnya. Dia itu tahu kalau dirinya nggak ngerti, makanya dia belajar. Nah, yang keempat itu adalah ini yang agak repot ya. Jadi rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada seorang laki-laki yang nggak ngerti, tapi dia juga nggak ngerti bahwa dirinya itu nggak ngerti. Jadi ini repot nih orang ini. Jadi dia itu sudah, mohon maaf ya, bodoh, tapi nggak ngerti kalau dirinya bodoh, gitu. Kadang-kadang sok tahu, gitu. Sok tahu melontarkan statement-statement yang menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya orang bodoh, tapi sok tahu, gitu. Nah, kita seringlah dengar-dengar ya di medsos, ya. Mungkin statement-statement yang menunjukkan orang itu sebetulnya nggak ngerti, tapi dia itu nggak ngerti kalau dia tidak ngerti. Makanya Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang tasabuh bil kufari, yakni meniru-niru orang-orang kafir. Apa yang dimaksud dengan tasabuh? Kata tasabuh itu artinya penyerupaan, memiripkan diri, gitu. Merupakan bentuk dari kata tasabbaha. Jadi tasabbaha ya tasabbahu, tasabbuhan. Itu kalau wazannya. Yang bermakna al-tamthil, jadi menyerupai. Ini kalau kita lihat di dalam kamus. Kalau menurut istilah, yang disebut tasabuh itu adalah menyerupai atau meniru-niru perkataan, perilaku, dan kebiasaan orang lain. Ini kalau kita lihat dari sisi istilah. Nah, yang ditiru itu bisa orang yang jahat, bisa orang yang baik. Tasabuh itu bisa dalam 2 konteks, Bapak sekalian. Tasabuh atau niru-niru kepada orang yang baik, orang yang soleh, misalnya para alim ulama atau orang-orang yang suka berbuat baik, atau meniru-niru orang-orang non-muslim atau orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, ya. Misalnya, mohon maaf, ada yang suka artis, jadi followernya artis, gitu. Orang itu jelas-jelas fasik, tapi dia ikutin aja itu orang. Nah, di dalam satu penjelasan ya, yang ini disampaikan oleh Imam Al-Qori, barang siapa bertasabuh dengan orang-orang soleh, maka ia akan dimuliakan sebagaimana orang-orang soleh itu dimuliakan. Barang siapa bertasabuh dengan orang-orang yang fasik, maka dia tidak akan dimuliakan. Siapa saja yang memiliki ciri-ciri orang yang mulia, maka ia mulia, meskipun kemuliaan itu belum terwujud. Jadi gitu Pak Silen. Dalam hadis nanti insya Allah kita akan bahas bersama ya. Jadi tasabuh itu bisa dalam 2 konteks. Kalau kita meniru orang soleh, kita akan dimasukkan menjadi bagian orang soleh. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang ia cintai. Baginda Nabi pernah mengatakan seperti itu. Baginda Nabi juga pernah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, anta ma'aman ahbabta. Anda wahai Abu Dzar bersama dengan orang yang Anda cintai. Orang itu begini Pak sekalian, tidak akan mungkin mengikuti seseorang kalau di dalam hatinya belum tumbuh kecintaan. Tidak akan mungkin. Kita tidak akan pernah mengikuti baginda Nabi
ittiba kepada Nabi kalau kita belum beriman dan belum mencintai Nabi. Makanya Bapak sekalian, cinta kepada seseorang itu menjadi awal dia akan mengikuti orang itu. Dia akan patuh dan taat kepada orang tersebut. Makanya Bapak sekalian yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan kalau kita bertasabuh kepada orang yang soleh, meskipun kesolehan kita itu belum selevel dengan orang yang kita ikuti itu, maka insya Allah kita nanti di hari akhir akan dimasukkan menjadi bagian orang soleh itu. Meskipun tadi kita ini sudah sangat jauh dengan orang yang kita ikuti itu, tapi yang kita ikuti orang soleh, orang yang baik, maka kelak dari akhir kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita ikuti atau kita cintai. Tapi sebaliknya, kalau kita mencintai orang kafir, hati kita masih condong kepada mereka, maka sekalian yang dirahmati Allah, kita khawatirnya kelak di hari akhir dikumpulkan oleh Allah bersama dengan mereka. Itu makna hadis, insya Allah nanti kita akan bahas. Kemudian hukum tasabuh bil kufari. Apa hukum bertasabuh dengan orang-orang kafir? Seluruh ulama sepakat atas keharaman tasabuh dengan orang-orang kafir. Jadi kalau tasabuh dalam konteks berkait dengan keyakinan mereka dan perilaku mereka. Karena nanti ada perkara-perkara yang kita boleh ambil dari orang kafir. Ada, yakni perkara-perkara yang bebas nilai istilahnya, free of value. Misalnya kayak sains dan teknologi, kita adopsi dari orang kafir, kita belajar dari mereka nggak apa-apa. Belajar matematika, belajar kimia, nggak apa-apa. Tapi tasabuh yang kita bahas pada hari ini terkait dengan masalah tasabuh dengan perilaku mereka terkait dengan keyakinan maupun sistem hukum mereka. Dan di dalam Al-Quran, ini dalilnya di dalam Al-Quran, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Mungkin Bapak sekalian hafal ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa kullung durna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tapi katakanlah ungzurna, ya, dan dengarlah. Wasma'u walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Sekalian yang dirahmati Allah, dulu begini, kalau para sahabat ingin diperhatikan urusannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, biasanya para sahabat itu mengatakan ro'ina ya Rasulullah. Rasul perhatikan urusan kami. Ro'ina dan ungdurna itu sama artinya, perhatikan urusan kami ya Rasul. Nah, pada saat para sahabat mengatakan ro'ina di hadapan Nabi SAW, itu oleh orang Yahudi kata ro'ina itu dipelesetkan, ditasabuhkan dengan makna ru'unah, yang artinya mohon maaf bebal, bodoh gitu. Jadi pada saat para sahabat mengatakan ro'ina ya Rasulullah, itu para orang-orang Yahudi pada cekikikan semua, tertawa semua. Mereka menggunakan kata ro'ina untuk menikam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Allah melarang penggunaan kata ro'ina. Allah kemudian memerintahkan kaum muslimin mengatakan ungzurna, perhatikan urusan kami. Ro'ina dan ungzurna sama, tapi karena tadi orang Yahudi memelesetkan menjadi ru'unah yang artinya bodoh, bebal, akhirnya Allah melarang menggunakan kata ro'ina. Dari situ sekalian yang dirahmati Allah, kita dalam menggunakan istilah-istilah itu tidak boleh menggunakan istilah yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Istilah apapun itu harus diganti, tidak boleh kita adopsi. Jadi semua istilah, kata ro'ina yang sama dengan ungdurna saja dilarang oleh Allah. Mengapa? Karena ro'ina itu menjadi alat untuk apa? Menikam baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ada satu kaidah fikih itu disebut dengan syadud dari'ah. Syadud dari'ah itu menahan satu perbuatan yang awalnya boleh untuk apa? Mencegah lahirnya perbuatan yang haram. Itu. Satu contoh misalnya begini Pak sekalian, satu contoh ya. Misalnya dulu para ulama itu membahas tentang mungkin ada yang pernah kenal ini, istilahnya apa namanya? Bank sperma ya. Ada itu di barat itu ada bank sperma. Nah itu nanti digunakan untuk membuat bayi tabung yang istilah kita ya, bayi tabung. Jadi itu dilakukan pembuahan, setelah itu terbentuk awal dari embrio, maka kemudian embrio itu ditanamkan di rahim
seorang ibu atau seorang wanita. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh bank sperma itu nggak boleh. Karena apa? Khawatirnya begini, kalau sperma panjenengan disimpan di sana, kemudian digunakan untuk membuahi dengan wanita yang bukan istri bapak-bapak ibu-ibu sekalian, dan itu ditanam di rahim wanita lain, maka itu sama seperti ya berzina, atau dalam artian itu merusak nasab. Makanya untuk mencegah itu jangan disimpan. Nah, itu namanya sadud dariah. Jadi sekalian, kalau perbuatan mubah ya, kalau mengantarkan yang haram secara pasti, maka perbuatan yang mubah itu jadi haram juga. Al wasilatu ilal haram muharamun. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, nahallahul mu'minina ayatasabbahu bil kafirina fi maqalihim wa fi alihim. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kaum mukmin menyerupai perkataan dan perilaku orang-orang kafir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir pada saat beliau menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 104 tadi. Makanya surah Al-Baqarah ayat 104 itu dalil mengenai larangan bertasabuh kepada orang-orang kafir. Fi maqalihim wa fi alihim. Maqal itu perkataan mereka, sekalian. Dan juga dalam perilaku mereka. Makanya sekalian yang dirahmati Allah, dulu ya pada saat zaman zaman Belanda itu kan ada para ulama, para kiai yang, tapi ini ada perselisihan pendapat di kalangan ulama ya. Itu kan yang melarang, mohon maaf, pakai celana itu. Pakai celana itu kayak yang dipakai Al-Mukarram Setardo. Itu ada kiai-kiai itu yang melarang. Karena apa? Dianggap tasabuh dengan Belanda gitu. Itu dulu gitu. Ya tapi nanti perlu dikaji. Maksudnya kalau dalam hal pakaian enggak ya. Kalau itu tidak, sebenarnya pendapat yang paling kuat. Mengapa demikian? Karena ini terkait dengan masalah-masalah ya tadi sains dan berkait dengan masalah teknologi. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bu'istu bisayfi hatta yu'badallahu la syarikalah wa ju'ila rizki tahta dhili romhi wa ju'ila dhillatu wasigoru alaman kholafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Aku telah diutus di hadapan waktu dengan membawa pedang, hingga hanya Allah semata yang disembah dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan rizkiku telah diletakkan di bawah bayang-bayang tombakku. Maksudnya begini sekalian, baginda Nabi itu punya kekhususan. Salah satu kekhususan Nabi itu adalah beliau boleh mengambil rampasan perang, ghanimah. Kalau nabi-nabi terdahulu nggak boleh. Itu kalau ada dulu nabi-nabi terdahulu ngambil rampasan perang, itu langsung dibakar itu. Itu rampasan perangnya langsung kebakar, nggak bisa diambil. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh mengambil rampasan perang. Bahkan ada surah Al-Anfal ya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal, kulil anfal, ya, katakanlah anfal itu maksudnya adalah harta rampasan perang. Kemudian beliau mengatakan, dan telah dijadikan kehinaan dan kenistaan man kholafa amri, barang siapa orang yang menyelisihi perintahku. Makanya Pak sekalian yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali panjenengan menyelisihi perintah Nabi, jangan sekali-sekali. Jadi kan kalau mau ngambil Islam itu yang sungguh-sungguh, jangan nggak sungguh-sungguh. Wajahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu perintah untuk bermujahadah. Dan di akhir itu disebutkan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang-orang yang meniru satu kaum atau menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Serius sekalian. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah itu menggunakan ayat Al-Quran, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang bermualah dengan orang kafir, maka dia termasuk bagian dari orang kafir. Itu di ayat Al-Quran.
Makanya orang yang bertasabuh pada orang kafir itu menunjukkan keimanannya, menunjukkan tauhidnya. Berarti tauhidnya nggak benar gitu sekalian. Ngapa dia harus ngambil selain dari Islam? Wong agama Islam itu agama yang sempurna. Kayaknya ngeremehin Nabi gitu. Iya kan? Kayak ngeremehin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita ini kan harus punya adab dengan Nabi. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Jangan meninggikan suara kita di atas suaranya Rasul. Itu hasilnya. Dan Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, berisikan larangan yang sangat keras. Itu. Jadi nahyan syadidan, serta ancaman bagi siapa saja yang meniru-niru atau menyerupai orang-orang kafir, baik dalam hal perkataan, perbuatan, pakaian, hari raya, peribadahan, dan semua perkara yang tidak disyaratkan bagi kaum muslimin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, kalau di Desember seperti sekarang kan sedikit lagi kita biasanya ada itu ya, Natalan misalnya, ada perayaan Natal. Maka jangan sekali-kali apa namanya, insya Allah kalau jamaah apa di masjid yang mulia ini, insya Allah kayaknya enggak deh kayaknya. Apalagi kalau nyun sewu ya, ada seorang muslim itu sampai pakai pakaian apa tuh sinterklas itu. Ya Allah ya Rabbi, kayaknya apa takut atau tidak percaya rizki itu di tangan Allah SWT. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan dari kakeknya. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Buat sekalian ini harus diperhatikan benar. Beliau mengatakan begini, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang bertasabuh kepada selain kami. Makanya Bapak sekalian, kalau kita belajar tauhid, namanya tauhid itu kan kita itu memurnikan salah satunya ibadah pada Allah. Makanya kalau beribadah harus hanya dengan syariatnya Nabi. Hanya dengan jangan ngambil yang lain. Itu intinya. Dan jangan pernah tergoda dengan yang lain selain dari yang diajarkan baginda Nabi. Tidak hanya dalam masalah-masalah individu, masyarakat, termasuk ngurus negara juga harus pakai syariatnya Nabi SAW. Jangan pakai yang lain. Ya. Kalau yang paling berbahaya sekarang ini di Indonesia, mungkin kalau kita lihat ya, bahwa proses sekularisasi di negeri ini kan sudah lumayan apa ya, radikal istilahnya. Kalau dulu di Turki Utsmani itu baru, kalau nggak salah baru sekitar tahun 50 adzan itu dikumandangkan pakai bahasa Arab. Jadi selama 20 tahun itu dulu Turki itu adzannya pakai bahasa Turki. Bahkan kalau ada orang yang mengumandangkan adzan pakai bahasa Arab, ada yang digantung oleh rezimnya Kemal gitu. Itu benar-benar serius. Kemudian apa? Pakaian-pakaian muslimah yang dulu mereka pakai apa? Pakai kerudung itu diganti dengan pakaian-pakaian barat. Nah sekarang mohon maaf, kita juga begitu. Anak istri kita kadang-kadang juga kita biarin bertasabuh dengan orang-orang kafir. Kalau pakaian dalam Quran itu disebutkan ada dua wanita, khimar dan jilbab. Jilbab itu yang seperti saya pakai ini, gamis, itu jilbab namanya. Bukan yang di sini ya ibu ya. Kalau ini namanya khimar. Dua pakaian ini disebut dalam Al-Quran, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Adalah wanita-wanita muslimah itu mengelurkan kerudungnya, khimarnya, sampai menutupi kerah bajunya. Dan yud'anina alaihinna min jalabibihinna, dan hendaklah wanita-wanita mukminat itu mengulurkan sampai bawah jilbabnya. Jilbab itu kata para ulama adalah tsaubul wasi' tulbasu fawqa thiyab,
pakaian luas yang dikenakan di atas pakaian sehari-hari atau siyabul mihnah. Itu sekalian. Itu pakaiannya wanita-wanita muslim yang dulu pernah diganti oleh Kemal. Belanda juga datang ke negeri ini juga sama, ya, sama juga menggunakan pakaian-pakaian yang tidak Islami. Jadi baginda Nabi mengatakan laisa minna man tasabaha bi ghairina. Masya Allah. Kalau tidak disebut golongan Nabi panjenengan, waduh harus khawatir bener itu. Kira-kira kalau kita membaca hadis begini biasa saja atau takut Mas? Kayaknya bapak-bapak ini biasa-biasa aja. Aduh, terserah Ustaz, yang penting beriman gitu. Ya benar sih, yang penting beriman gitu. Dan kita memang harus pastikan pada saat kita dipanggil oleh Allah itu tetap mempunyai iman. Walaupun iman kita itu gitu. Kata teman saya, pokoknya nggak apa-apa lah Pak Ustaz. Yang penting saya masuk surga, walaupun di pinggiran-pinggiran surga ya nggak apa-apa lah. Gitu. Itu jadi orang nggak serius kalau ya daripada di neraka. Ya bener sih, ya bener, nggak salah itu. Ya cuma masalahnya yang paling penting bagi kita itu kan kita berusaha di dunia ini beramal yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, gitu kan gitu. Nah, tapi kalau kita nggak dianggap umatnya Nabi Muhammad, nah itu yang paling serius itu. Nah, di antara orang yang tidak dianggap umatnya Nabi Muhammad itu orang yang bertasabuh kepada orang kafir. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi juga mengatakan, "Ghayrus syaiba wala tasabbahu bil yahud." Maka ubahlah warna uban kalian dan janganlah kalian bertasabuh dengan kaum Yahudi. Kalau Pak Mamun, masya Allah nih, luar biasa, beliau mungkin nggak berani ngecat rambut beliau. Karena kalau rambutnya dicat hijau nanti kayaknya kok nggak enak gitu. Padahal nyunah Nabi ya. Kalau dicat ireng itu masih ada perselisihan pendapat. Gitu. Dan Nabi itu sampai begitu, saking seriusnya itu sampai warna rambut aja disuruh untuk berbeda dengan orang Yahudi. Lebih-lebih lagi yang lebih berat daripada rambut terkait dengan pemikiran hukum. Ya sekalian dirahmati Allah. Kemudian sedangkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dinyatakan sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani tidak mengecat uban mereka, maka janganlah kalian menyerupai mereka. Itu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah hukum melibatkan diri dalam perayaan orang-orang kafir. Ya, termasuk nanti hukum masuk ke dalam gereja terus nyanyi di situ. Bahkan ada yang sholawatan di gereja, ya Masya Allah. Kita juga, aduh ya Allah ya Rabb. Saya juga agak bingung sampai sekarang itu. Walaupun tradisi saya itu tradisi apa ya, tradisi Nahdiyin lah istilahnya ya. Cuma ya kalau jenengan belajar apa fikih madzhab Syafi'i itu justru sangat keras tuh di madzhab Syafi'i itu. Buat sekalian dirahmati Allah. Sangat-sangat serius, sangat-sangat keras itu, sangat ribet itu di madzhab Syafi'i itu ya. Lebih-lebih lagi dalam masalah tauhid, waduh repot lagi jenengan itu. Jadi di dalam kitabnya madzhab Syafi'i itu misalnya gini Pak sekalian. Kalau ada seorang suami mendatangi istri dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Tapi kalau dia meyakini mendatangi istri dalam keadaan haid itu tidak mengapa, dia kafir. Itu. Karena itu apa? Itu adalah hukum yang sudah jelas-jelas haram. Tidak boleh diyakini tidak haram. Kalau diyakini tidak haram, kafir orang itu. Sampai seperti itu. Dan yang berikutnya, beberapa waladina la yashhaduna zura wa idza maru bil lagwi maru kiraman. Dalam surah Al-Furqan disebutkan, dan orang mukmin ibadur rahman, ini salah satu sifat dari ibadur rahman itu, waladina la yashhaduna zura, orang-orang yang tidak menyaksikan hari raya orang-orang kafir. Zura di sini artinya itu sumpah palsu artinya. Tapi ini saya terjemahkan atau saya tafsirkan dari
sebagian pendapat dari para alim ulama dalam menafsirkan kata az-zura. Karena makna la yashhaduna zura itu tidak bersaksi dengan saksi palsu atau sumpah palsu. Tapi bisa berarti tidak menyaksikan hari raya orang-orang musyrik. Wa idza marru bil lagwi marru kiroman. Dan jika dia melintasi majelis-majelis yang lagwun, yang melenakan, dia berpaling dari majelis itu dengan menjaga dirinya, dengan menjaga kemuliaan dirinya. Makanya sekalian, jangan habiskan waktu kita itu untuk main-main di dunia ini. Main catur mulai pagi sampai sore. Iya, Masya Allah itu. Saya juga bingung deh. Terus ditambah ada kopinya gitu. Waduh, Masya Allah. Nonton bola itu saya masih ingat ya, waktu apa ya, kalau di kampung saya itu, karena belum, dulu waktu saya masih kecil kan TV itu nggak banyak orang yang punya. Paling di pendopo kelurahan itu ada itu. Itu kita sampai paginya lagi itu. Hanya untuk melihat kotak bundar gitu, kotak gitu. Yang isinya di situ ada gambar-gambar. Jadi kita harus menjauhi Bapak sekalian, itu apa yang bilagwi itu harus kita jauhi. Dalam menafsirkan ayat ini, sebagian sahabat, misalnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, dan para tabi'in seperti Mujahid. Mujahid ini seorang tabi'in yang ternama Bapak sekalian. Kalau dalam tafsirnya itu paling dirujuk Mujahidnya. Muhammad Ibnu Sirin dan sebagainya menyatakan kaum mukmin dilarang merayakan hari raya orang-orang musyrik. Kemudian yang berikutnya, beberapa fuqaha juga berpendapat senada mengenai firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Furqan ayat 72. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala berkata, kaum muslim diharamkan merayakan hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum muslim diharamkan memasuki gereja dan tempat ibadah mereka. Itu Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Baihaqi mengatakan, jika kaum muslim diharamkan memasuki gereja, apalagi merayakan hari raya mereka. Jadi saya itu juga agak bingung ya, sekalian, kalau ada saudara-saudara kita yang malah merasa bangga bahwa itu dakwahnya lebih inklusif. Ya kan begitu ya. Jadi kalau mendakwahi di masjid itu orang-orang baik sudah biasa. Tapi kalau mendakwahi di tempat-tempat gelap itu enggak semua orang bisa. Ya betul sih. Ya cuma jangan kemudian menghalalkan segala cara. Ya satu contoh sekalian itu, kalau panjenengan dulu di Surabaya itu ada satu komplek pelacuran ya. Doli ya, terkenal itu. Itu setahu saya itu terbesar se-Asia Tenggara. Kalau para ulama dahulu begini Pak sekalian, kalau ada jenengan suka lewat di situ ya, itu hendaknya kalau sudah ada kemudian dibangun satu tempat-tempat yang subhat, jangan lewat situ lagi, terutama para ustadz ya, karena nanti gini, timbul fitnah di tengah masyarakat. Lewat gang itu saja, Masya Allah, itu lewat gang, begitu keluar gang, kok lewat dari situ, kenapa itu? Nah itu menimbulkan fitnah. Nah kalau berdakwah itu yang benar begini, misalnya kalau ada tempat-tempat seperti itu, ya tidak cukup dengan di amar ma'ruf nahi munkar dengan perkataan, itu harus di bredel, harusnya begitu. Itu dakwah yang benar, bukan dibiarin itu pelacurnya malah merak, kemudian nanti pelacurnya jadi lebih jujur, lebih profesional gitu, enggak, ya malah salah, lebih berakhlakul karimah lah, jadi bingung gitu. Iya. Kemudian Imam Al-Amidi dan Qadhi Abu Bakar Al-Khalal, kaum muslim dilarang keluar untuk menyaksikan hari raya orang-orang kafir dan musyrik. Jadi Pak sekalian, keluar saja tidak boleh. Makanya nanti kalau tahun baru jangan keluar di jalan, naik motor aja jangan, Masya Allah. Jangan beli terompet ya, kecuali kalau misalnya begini, terompet itu dibeli untuk apa yang lain. Pokoknya jangan pokoknya pas tahun baru itu jangan, jangan sekali-kali.
Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau melarang kaum muslim merayakan hari raya orang-orang kafir. Imam Baihaqi menuturkan sebuah riwayat dengan sanad sahih dari Atok bin Dinar bahwa Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, janganlah kalian mempelajari bahasa-bahasa orang ajam. Itu Umar bin Khattab. Tapi larangan di sini bukan artinya haram, karena Nabi juga memerintahkan para sahabat, terutama penulis-penulis Nabi seperti Zaid bin Sabit itu untuk mempelajari bahasa-bahasa Persia, bahasa Romawi, atau bahasa-bahasa negara-negara lain. Itu juga pernah. Janganlah kalian memasuki ke gereja orang-orang yang musyrik pada hari raya mereka. Sesungguhnya, kata beliau, murka Allah Subhanahu wa taala akan turun pada mereka pada hari itu. Jadi kalau orang kafir itu merayakan hari raya besar mereka, itu saat itu Pak sekalian, Allah itu menurunkan kemurkaannya. Gimana panjenengan bisa menyaksikan satu peristiwa yang peristiwa itu menjadi sebab diturunkannya murka Allah? Kan aneh kan orang seperti itu. Berarti tidak menggunakan akalnya. Dan Imam Malik menyatakan kaum muslim dilarang merayakan hari raya orang-orang musyrik atau kafir, atau memberikan sesuatu hadiah, atau menjual sesuatu kepada mereka. Itu Imam Malik. Ini gurunya Imam As-Syafi'i, ya. Jadi beliau ini masya Allah Imam Malik, ya. Atau naik kendaraan yang digunakan mereka untuk merayakan hari rayanya. Itu Imam Malik. Sedangkan memakan makanan yang disajikan kepada kita hukumnya makruh, kata beliau, baik diantar atau mereka mengundang kita. Itu kan tidak enak ya, kalau hari tahun baru Cina itu apa namanya Pak? Imlek itu kan begitu ya. Dan nanti dikirimin apa tuh? Iya, dodol atau macam. Itu makruh, tapi makruh nggak haram. Gimana kalau dimakan Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa sih orang makruh. Cuma lebih baik dikasih yang lain. Ya mubadir. Kalau mungkin daripada, kalau istilahnya Pak Eka itu, daripada dimakan oleh orang Cina, gitu kita makan aja gitu. Enggak gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya, qala As-Syaukani rahmatullah taala alaihi, la sai'a ahsanu minhu wala audahu min tariqatihi wala aksaru sawaban min amalihi. Jadi maksud saya begini, menyampaikan makalah Imam Syaukani ini. Beliau mengatakan begini, tidak ada sesuatu yang paling baik daripada dinul Islam, dan tidak ada yang paling jelas dibandingkan jalan Islam. Yang lain tuh remeng-remeng semua, nggak jelas tuh. Bahkan sampai sekarang diskusi misalnya Injil itu otentik atau tidak, itu sampai sekarang masih terjadi. Bahkan revisi Injil itu juga masih terjadi sampai sekarang. Dan tidak ada yang paling banyak pahalanya daripada mengamalkan dinul Islam. Makanya Pak sekalian, sekali lagi saya ingin mengingatkan ya, kita ini diperintahkan oleh para alim ulama itu untuk mujahadah, sungguh-sungguh gitu menjalankan Islam ini. Karena apa? Karena agama Islam itu adalah yang paling baik. Dan yang kedua, yang paling jelas jalannya. Yang ketiga, yang akan bisa menjadikan kita memperoleh pahala dari Allah, paling banyak pahalanya. Makanya kalau Nabi ngajari kita satu sunnah, bahwa segala yang dirahmati Allah, kerjakan sunnah itu. Berusaha untuk kita kerjakan. Misalnya kita ketemu tetangga kita senyum, itu sunnah Nabi. Apa sih sekalian susahnya kita senyum? Orang yang susah senyum, apalagi sama tetangganya atau sama muslim, itu menunjukkan hatinya kurang baik, akhlaknya tidak baik, hatinya ada hasad, ya ada kesombongan. Kita oleh Nabi itu diajari untuk bersih hati. Dengan siapa saja kita harus berbuat baik. Jadi begitu hasilnya yang dirahmati Allah, kata Imam As-Syaukani. Kemudian tanbih peringatan ini hasilnya yang terakhir. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Fussilat ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani
walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, ini kita coba baca ya tafsirnya sekalian yang dirahmati Allah. Ini saya ambilkan dari tafsir Qurtubi yang ditulis oleh Imam Qurtubi, seorang ulama besar dari mazhab Maliki. Ibnu Abbas berkata, Abu Jahal berkata, ini Abu Jahal tadi gembong orang-orang musyrik yang sangat keras permusuhannya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Jika Muhammad membaca Al-Quran, berteriaklah di mukanya hingga ia tidak tahu apa yang ia katakan. Jadi kalau kita ngomong, Pak sekalian, ngomong tentang Al-Quran, ini dulu orang-orang kafir itu sampai begitu, ngomong yang lain dengan kenceng-kenceng gitu. Untuk apa? Untuk nyaingi, untuk nandingi. Kalau seperti sekarang itu baser itu seperti itu. Baser itu kan dengung artinya. Jadi kalau kita ngomong tentang Al-Quran, ngomong sunnah itu didengungin yang lain. Ngomong yang lain sampai apa? Yang ngomong Al-Quran sendiri itu jadi apa? Terpecah konsentrasinya. Sampai orang lain itu tidak mendengar Al-Quran. Sehingga apa? Tidak mau mendengarkan Al-Quran. Itu orang-orang kafir seperti itu dulu. Nah, sekarang malah ada buzzer ya. Buzzer itu begitu sekarang. Masya Allah kalau kita lihat di di medsos itu. Mereka melakukan itu ketika Al-Quran melemahkan mereka. Karena Al-Quran itu memang Masya Allah. Di dalam riwayat itu sekalian, ada seorang tokoh kafir yang dia itu sampai akhir hayatnya tidak mau masuk Islam. Namanya Walid Al-Mughirah. Dia ini seorang ahli syair. Mungkin pernah saya ceritakan ya. Saking hebatnya beliau itu dalam menguasai syair-syair Arab. Baik itu nasarnya, rojasnya, balagohnya, fasohahnya gitu. Itu beliau itu sampai menguasai syair-syairnya jin, bangsa jin kata dia bilang. Dia yang bilang seperti itu. Tapi begitu mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran, dia punya testimoni begini. Ini yang dibaca oleh Muhammad itu beda dengan yang pernah kita dengar selama ini. Ini jauh lebih manis gitu. Jauh lebih indah gitu. Makanya tercengang gitu. Makanya orang-orang kafir itu sangat takut kalau ada orang sampai mendengarkan Al-Quran. Karena apa? Akan terpengaruh gitu. Makanya tadi Abu Jahal itu membuat kegaduhan supaya apa? Kita tidak mendengar Al-Quran. Mujahid berkata, makna wa'alghaw fihi dengan siulan, jadi ngeremehin Al-Quran dengan siulan, tepuk tangan, dan merancau hingga menjadi senda gurau. Kemudian ad-doha, ini ad-doha, F-nya itu salah ya, ad-doha pakai ad-dot, ad-doha itu alif ya sebenarnya, atau maaf huruf ad-doha ya. Berkata, mereka banyak bicara untuk merancau apa yang beliau katakan. Kasihan yang dirahmati Allah, kita dilarang bertasabuh dengan orang-orang kafir. Itu disebut dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Jadi kan nggak usah kemudian terpengaruh dengan rancauan-rancauan atau yang tadi hiruk pikuk orang-orang, sehingga apa? Kita berpaling dari ajaran yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lalu gimana sikap orang-orang mukmin? Jadi sikap orang mukmin ini Bapak sekalian. Dalam surah Al-A'raf ayat 204 disebutkan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau orang-orang beriman seperti itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Itu sikap orang-orang beriman. Kalau dengerin Al-Quran, denger kandungan isinya, langsung dia dengarkan, dicamkan, tidak membangkang sedikit pun. Apa yang ada di dalam Quran diterima dengan penuh tulus dan ikhlas. Kalau di Al-Quran disebutkan azaniyatu wazani, pezina yang perempuan laki itu harus dijilid 100 kali. Kita dengarkan, jangan berpaling dari itu.
Kalau kemudian ada pencuri dipotong tangannya, jangan diganti dengan aturan yang lain. Kan kalau kita lihat sekarang begitu ya, banyak orang yang karena saking tidak tahunya dengan Al-Quran, karena tadi ini Al-Quran ada suaranya, ada gemanya. Nah ini juga gemanya banyak nih. Nah kita sekarang mau dengar gema yang mana nih? Bapak sekalian, gema yang di luar Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran itu sekarang itu Masya Allah ya, mungkin amplitudonya atau frekuensinya sangat tinggi. Sudah pol-polan, ini kecil ini suaranya. Tapi sekalian kita tetap harus yang di sini, dengerin yang di sini. Walaupun orang-orang di sana membuat kegaduhan-kegaduhan agar kita tidak mau mendengar Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu barangkali sekalian yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Dan yang terakhir, ada perkara-perkara yang kita boleh ambil dari orang kafir, yang itu terkait dengan masalah sains dan teknologi. Dulu misalnya Umar bin Khattab itu pernah mengadopsi sistem administrasi, jadi tulis pencatatan dari Persia. Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq itu pernah mengadopsi taktik perang yang digunakan oleh bangsa Persia, gali parit. Gali parit itu atas sarannya Salman Al-Farisi, itu orang Persia. Kemudian juga baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun hadis ini fihi maqal ya, masih diperbincangkan di kalangan ulama, baginda Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri ke Cina. Bukan artinya kita mempelajari akidah atau syariat mereka, tidak, tapi mempelajari hal-hal yang terkait dengan sains dan teknologi. Makanya dulu Nabi SAW pada saat perang Badar itu, diantara tebusan untuk tawanan-tawanan perang Badar itu, orang-orang kafir Quraisy yang ditawan Nabi itu diminta untuk mengajari membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Kalau mereka mau, maka mereka dibebaskan. Begitu itu yang kita bisa lihat. Tapi kalau selain itu, kita betul-betul dilarang. Jangan sekali-kali kita mengambil baik itu keyakinan maupun sistem hukum dari luar Islam. Baik wasil yang dirahmati Allah. Dan mungkin yang paling terakhir lagi ini, maaf. Jadi walaupun kita punya sikap seperti ini, kita juga diajari Nabi SAW untuk berbuat baik dengan orang-orang non-muslim. Kalau non-muslim itu berbuat baik, maka kita juga harus berbuat baik. Kalau mereka misalnya punya hak, harus kita tunaikan hak mereka. Kita harus berlaku adil kepada mereka. Kemudian juga apabila orang-orang non-muslim itu benar, maka harus kita bela. Kalau yang salah muslim, ya nggak boleh panjenengan bela yang muslim, nggak boleh. Dicontohkan oleh para sahabat, pernah ya pada masa Umar, Amr bin As itu mau membangun masjid di Mesir. Itu kan sampai menggusur orang Yahudi itu, mungkin kisahnya sangat terkenal itu. Dan Yahudi ini protes, nemui Umar bin Khattab, sama Umar bin Khattab dikasih tulang doang, kasih tulang di seret gitu. Kasih sama gubernur Amr bin As. Begitu dikasih tulang gemeter ya, langsung masjidnya dirobohin lagi. Itu para sahabat, termasuk baginda Nabi SAW. Dulu ada seorang qadhi, namanya Qadhi Surah. Itu hebat beliau ini di era para sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu jadi penguasa saat itu, jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Bersengketa dengan orang Yahudi, ya. Dimenangkan orang Yahudi karena memang benar orang Yahudi. Nggak ada ceritanya sekalian pengadilan ya. Setahu saya di era sekarang itu, kalau ada penguasa, apalagi ini nomor satunya, itu berselisih ya dengan rakyatnya, lebih-lebih lagi beda agama, itu yang dimenangkan adalah rakyat biasa. Nggak ada, kecuali hanya di dalam agama kita, agama Islam. Mengapa para sahabat bisa seperti itu? Karena para sahabat mengamalkan Islam tinggi, Islam yang benar-benar diajarkan Nabi SAW. Mari kita bersungguh-sungguh ya sekalian yang dirahmati Allah. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau menyampaikan sesuatu. Kayaknya sudah sangat jelas ya. Baik, kita akhiri dengan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.